Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Bertemu lagi bersama Ibu Muji di kelas pembelajaran daring 6 Al-Lail. Hari ini kita akan belajar tematik di tema A, subtema 1, dan pembelajaran 5 dan 6. Nah, di pembelajaran 5 dan 6 ini ada muatan pembelajaran. Nah, ini pembelajaran 5 dan 6 ya. Nah, pembelajaran 5 6 ini ada muatan pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, kemudian IPS dan SPDP. Kita lihat dulu, kita mulai dari yang IPS. IPS ini tentang kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Coba kalian lihat kembali negara-negara ASEAN. Di sini ada Singapura, ada penjelasan tentang jumlah penduduknya. Coba lihat ya, ada 5,5 juta jiwa. Kemudian dia membahas tentang budayanya, campuran dari Britania dan Melayu, Cina, India, dan peranakan. Kemudian ada negara Malaysia di bagian B ini. Malaysia ini memiliki, diperkirakan pada tahun 2015 ya, kalau sekarang pasti sudah berubah, sekitar 30,8 juta jiwa penduduknya. Kita lanjut. Di negara berikutnya ada Filipina. Filipina yang memiliki penduduk sekitar 103 juta jiwa dan mayoritas penduduknya menetap di Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Kemudian ada Thailand ya. Thailand ini memiliki sekitar 65,1 juta jiwa penduduk yang mayoritas beragama Buddha. Nah, kemudian berikutnya ada Brunei Darussalam. Ini penduduknya hanya sekitar 400.000 jiwa saja. Nah, negara ini di Asia Tenggara yang memiliki paling sedikit penduduk ya. Kemudian kita lanjut, ada negara Vietnam. Vietnam diperkirakan jumlah penduduknya 91,7 juta jiwa. Nah, kebudayaannya dipengaruhi oleh negara Cina. Selanjutnya ada Myanmar. Myanmar ini diperkirakan penduduknya sekitar 52,1 juta jiwa, yang sukunya terdiri dari Burma, San, Karen, Rakhine, Cina, dan Mongolia. Selanjutnya ada lagi negara Laos. Jumlah penduduknya 6,9 juta jiwa. Ini juga sedikit ya jumlah penduduknya. Kemudian mayoritasnya juga beragama Buddha. Nah, yang terakhir ada negara Kamboja yang jumlah penduduknya sekitar 15,4 juta jiwa penduduk. Nah, ini juga penduduknya, budayanya sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada. Theravada. Oke. Nah, di sini ada tabel tentang negara-negara ASEAN yang tadi Ibu sudah bahas. Diharapkan kalian dalam pembelajaran ini bisa menuliskan kembali jumlah penduduk dari 9 negara ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, terakhir Kamboja. Nah, jumlah penduduknya, kemudian sukunya apa saja, kemudian agamanya apa saja yang ada penduduknya tersebut, kemudian budayanya bagaimana. Nah, apabila tulisan kalian tidak muat di dalam tabel tersebut, maka bisa kalian tuliskan kembali di buku tulis kalian dengan menyusun kalimat per paragraf. Jadi misalnya
Nomor 1, Singapura, kalian jelaskan jumlah penduduknya, sukunya, agamanya, dan budayanya. Kemudian dilanjutkan nomor 2, Malaysia, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi tidak perlu menggunakan tabel. Kita lanjut. Di pembelajaran SBDP ada, kemarin kita sudah bahas tentang patung ya. Nah, kali ini tentang teknik membuatnya. Nah, teknik membuat patung ada 4 teknik. Yang pertama, teknik membutsir. Nah, itu adalah dengan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan yang dibentuk dengan alat butsir dan meja putar. Biasanya bahannya terbuat dari tanah liat. Nah, teknik yang kedua adalah membuat patung yang dilakukan dengan memahat. Memahat ini mengurangi bahan, biasanya menggunakan bahan kayu atau batu. Alat yang digunakan biasanya adalah pahat dan besi. Selanjutnya, teknik yang ketiga adalah teknik mencetak, yaitu dengan menggunakan alat cetak. Nah, dibagi dua ya dalam teknik cetak ini, ada yang cetak tekan dan ada cetak tuang atau biasa disebut cor. Yang terakhir, yang keempat, ada teknik konstruksi, yaitu cara membuat patung dengan cara menyusun bahannya baik dengan kerangka maupun tanpa kerangka. Nah, ini cukup kalian pahami saja ya. Kita lanjut. Nah, untuk pembelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia, ini Ibu gabung ya, di halaman 49 ini ada gambar yang menunjukkan sikap kerjasama. Nah, yang pelajaran sebelumnya kalian sudah pelajari tentang bekerja sama yang baik. Nah, dari kedua gambar ini, gambar A dan gambar B, ini diminta untuk kalian mengamati dan menganalisis apakah gambar A adalah kelompok orang yang melakukan penebangan liar dan gambar B adalah kelompok orang yang melakukan reboisasi. Dari gambar A dan B ini, manakah gambar yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Apakah A atau B? Lalu kalian jelaskan mengapa. Nah, kalau ada pertanyaan mengapa, berarti jawabannya karena ya. Jadi karena, misalnya kamu pilih yang sesuai dengan sila ketiga, misalnya B, karena kenapa. Nah, jelaskan dengan pendapatmu sendiri, tentunya dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, demikian ya anak-anak, hari ini tugasnya berarti ada 2 saja, yaitu ayo berlatih halaman 45 dan ayo mengamati halaman 49 ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.